Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para kasepuhan dan sepuh dari keluarga besar, yang kami hormati para tokoh masyarakat setempat yang telah hadir di acara malam hari ini, wabil khusus untuk rombongan keluarga besar calon pengantin pria dan keluarga besar calon pengantin wanita, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu kehormatan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta inayahnya. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri seluruh rangkaian acara makat atau mangkat orang Jawa bilang pada malam hari ini, yaitu acara malam penghantar akad nikah Ananda Muhammad Sulhan Ana Sofia yang merupakan putra ketiga dari keluarga Bapak Ustadz Komari Abson dan Ibu Sri Moyani, dengan Ananda Safira Umarom yang merupakan putri kesayangan anak pertama dari keluarga besar Bapak Nanang Bahtiar dan Ibu Isniati, yang insya Allah prosesi akad nikah dilaksanakan pada hari esok, tepatnya tanggal 6 Juni tahun 2021 waktu setempat, yang mana mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rangkaian acara makat pada malam hari ini. Namun mohon izin sebelumnya kami mengajak para tamu undangan semua untuk membuka rangkaian acara yang sungguh mulia pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para tamu undangan yang berbahagia. Tentunya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala acara malam hari ini diberikan kelancaran, berkah dan rahmat yang melimpah dari Sang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menginjak acara yang pertama, yaitu nanti akan dimulai dengan tahlil, kemudian marhaban, kemudian nanti akan dilanjut dengan pembacaan doa tahlil yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ustadz Yahya. Betul ya Pak? Oke. Baik, acara langsung kita mulai saja. Kepada Ustadz Yahya selaku pemimpin yang mimpin, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama kita mengirimkan hadiah puji, tahlil dan tahmid yang kita khususkan untuk almarhumah dan almarhumah sahibul bait, yaitu keluarga besar
Bapak Nanang Bahtiar bin Haji Umar dan Ibu Isnaini, yang pada malam hari ini adalah malam mangkat Walimatul Aurus atas putrinya yang insya Allah besok pagi akan dinikahkan. Ini saja acara tahlilan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ru'atil malaikatil muqarrabin wa ala sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syayyidul al-Fatihah. Min hadrati kutubi rabbani wal 'arifin samadani wa sayyidina syaikhul alam wa sayyidina syaikhul Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Muhammad Saman ya Saman ya Saman al-Baghdad Sirahul Ali Sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لله تعالى مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها أينما كان وكان سائر من سيدنا آدم ثم إلى معي آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدنا وجداتكم وجدتنا وجدتكم وعمنا وعماتكم وخالنا وخالتكم ولأستاذنا ولأستاذكم ولجميع إخواننا ولجميع إخوانكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح Bapak Haji Umar bin Gareng, Ibu Hajah Minda binti Gani, khususan ila roh Gareng bin Rian, khususan ila roh Renang binti Kecil, khususan ila roh Gani bin Qajah, khususan ila roh Benya binti Adam, khususan ila roh Haji Salih bin Gani, khususan ila roh Bajar binti Enti, khususan ila roh Haji Kanting bin Gani, khususan ila roh Haji Jani binti Ajamil Sangkan, khususan ila roh Ali bin Gareng, ghafarallahu dzunubahum syarifina al-Fatihah. Khususan ila roh Nani binti Riman, khususan ila roh Qasim bin Gareng, khususan ila roh Sipun binti Musi, khususan ila roh Ajamil binti Gareng, khususan ila roh Anton bin Eki, khususan ila roh Dani bin Haji Umar, khususan ila roh Hajjah Maria binti Haji Umar, khususan ila roh Haji Nada bin Fana, khususan ila roh Marhamah binti Haji Umar, khususan ila roh Marsiti bin Haji Umar, khususan ila roh Ahmad bin Haji Umar, khususan ila roh Rajan bin Haji Nada, khususan ila roh Reja Batoni bin Haji Ujang, khususan ila roh Man bin Gareng, khususan ila roh Murah bin Gareng, ghafarallahu dzunubahum syarifina al-Fatihah. bin Haji Ali, khususan ila roh Hajabiyong binti Senan, khususan ila roh Antong bin Hasim, khususan ila roh Hajjah Sayyah binti Sayram, khususan ila roh Maya binti Kiyung, khususan ila roh Hajjah Sakinah binti Satim, khususan ila roh Satim bin Ali, khususan ila roh Suryati bin Satim, khususan ila roh Sadiyah binti Musa, khususan ila roh Saud bin Haji Amzah, khususan ila roh Hamzah bin Ganib, khususan ila roh Ganib bin Adam, khususan ila roh Judin bin Dul Fatah, khususan ila roh Dul Fatah bin Adam, khususan ila roh Sana binti Saliyah, khususan ila roh Saliyah bin Adam, khususan ila roh Saifuddin bin Sahud, khususan ila roh Samsudin bin Hamzah, khususan ila roh Rusdi bin Haji Hamzah, khususan ila roh Usman bin Haji Hamzah, khususan ila roh Bidinu bin Adam, khususan ila roh ghafarallahu dzunubahum syarifina al-Fatihah. Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم غفر الله ذنوبهم شهيد المعرفات اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحم والدينا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا يا يوم مرحبا مرحبا جزال حسين مرحبا مرحبا يا يوم مرحبا
Astagfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala syadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidil ahwali wal afat wa ta'tilana biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mawat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balligh wa awsina qara'na al-Qur'anil azim wa mahayyanahu wa mahadaynahu wa matasaddaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayatuhan nafsul mutma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya qadiyal hajjat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya dafiyal baliyah, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidukarika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya zakira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhid yasir alaina alaika yasir fatasyiral asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajjatuna ilaika kasir, hajjatuna ilaika kasir, hajjatuna ilaika ya Allah kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ij'alna liman lahumul husna wa ziyada
bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyada sayyidina Abi Abbas Khadiri Balia bin Malkan alaihi salam bil istiqamah wa sayyidina al-wasilah Abdul Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bil karamah ya mujibas sya'irin istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah ya ilalamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya rahman rahimin Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon mempelai yaitu Ananda Sulhan dan Adinda Safira. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah pembacaan sambutan, maaf. Oke. Sedikit ada ralat. Acara berikutnya adalah sambutan oleh keluarga besar Bapak Nanang Bahtiar yang insya Allah akan diwakilkan oleh yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Nasir SH. Kepada beliau kami persilakan santai sambil ya menikmati hidangan yang sudah tersedia. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Umar, yang mohon maaf kami tidak sebut satu persatu namanya, kebanyakan Pak ya. Yang kami hormati Saibul Haja, adik kami yaitu Bapak Nan Bahtiar dan Ibu Ismail, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Juga yang kami hormati ya, alhamdulillah pada kesempatan kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Khalid Amrullah SAG Syekh Al-Quran pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Ilham Mahmudin Sarjana Quran SAG Qari terbaik internasional, yang insya Allah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang kami hormati Bapak Ustadz Muja, Bapak Ustadz Fahid dari Jamaah Mushola Al-Hidayah, yang kami hormati. Alhamdulillah walaupun agak telat Bapak Ustadz Mani mewakili jamaah dari Masjid Al-Barakah. Juga yang kami hormati orang tua kami yang alhamdulillah sampai malam hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur, yaitu Bapak Haji Maya dan Bapak Haji Mati. Alhamdulillah ya, walaupun beliau sudah lumayan sepuh tapi bisa hadir tempat ini, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati seluruh jamaah Mushola Al-Mukarramah, yang mohon maaf kami juga tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT 05 14 05 RW 3 Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Cengkareng Timur, yaitu Bapak Mukhlis dan Bapak siapa ya? RT kita sini ya? Lupa. Ada namanya?
Ada? Sebelah mana? Bapak Beni ya, dan wakilnya Bapak Yayan ya. Ya, para bapak, ustadz, para tokoh masyarakat yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas izin Allah, atas qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menentukan kita duduk bersimpuh di sini. Ya, ini merupakan satu ketentuan Allah yang mudah-mudahan semuanya yang pada kesempatan ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah lah yang memberikan itu semua. Ini kita harus patut dan syukuri atas nikmat yang semua Allah berikan ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah nikmat yang ada insya Allah akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Allah, apabila nikmat yang sudah aku berikan, ya, yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, masya Allah, ya, tidak kita syukuri, kita tidak ucapkan terima kasih kepada Allah dengan wujud ibadah kepada Allah, ingatlah in syakartum wala in kafartum inna adzabil syadid. Maka azab Allah, ingat, nanti sangat pedih Bapak Ibu sekalian. Dia azab yang paling dekat yang Allah berikan di dunia ini, ya tidak ada keberkahan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di rumah tangga, kehidupan di masyarakat, kehidupan secara pribadi maupun secara apapun gitu ya. Ini tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya azab itu diberikan di akhirat? Masya Allah, auzubillah min dzalik ya. Jadi maka itu marilah sama-sama, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Ya, saking besarnya yang ada di badan kita, Pak, yang ada di tubuh kita, maka nikmat itu seolah tidak kelihatan saking besarnya. Kadang-kadang kita memperhatikan hal yang sepele, yang kecil-kecil saja, uang 1.000, 10.000, 100.000 mungkin begitu. Itu saya pikir nikmat yang sangat sederhana, yang sangat kecil. Padahal jauh lebih banyak nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat sehat, Pak. Masya Allah, ini nikmat yang tak ada tandingnya ketika kita hidup di dunia ini. Ya, baik para bapak yang berbahagia, sama-sama juga kita sampaikan selawat serta salam kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, insya Allah termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin yang berbahagia, di sini kami tidak panjang lebar ya berbicara, hanya beberapa kata yang barangkali mewakili daripada adik kami, yaitu Nanang Bakhtiar, yang dari kemarin sudah pesen tolong diwakilin aja. Mengapa? Kalau bisa ngomong mengapa nggak bisa ngomong? Padahal tiba ngomong kok susah gitu ya, tapi kalau ngomong soal motor jangan ditanya. Iya, kalau cerita motor tahun berapa jadi apal itu harganya sampai apa gitu ya. Tapi kalau di sini disuruh ngomong katanya nggak bisa ngomong, Masya Allah. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Jadi saya mewakili. Yang pertama tentunya dari Saibul Hajat mengucapkan ya banyak terima kasih, jazakallah khair, yang telah bapak-bapak, ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, yang telah mendoakan, yang telah mendoakan anak ponakan kami yang insya Allah akan dinikahkan besok hari Minggu tanggal 26 di bulan
Mei ya, Mei 2021. Insya Allah tepatnya pukul 10. Juni ya. Aduh, udah lupa tanggal. Ya, para bapak ibu berbahagia. Jadi tentunya harapan daripada Syekhul Bait, kiranya mohon didoakan Pak, anak kami yang insya Allah akan dinikahkan besok, yaitu Ananda Safira dengan Surhan, ya insya Allah berjalan dengan lancar. Tentunya harapannya ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, jadi pasangan yang penuh keberkahan, penuh dengan kasih sayang, dan tentunya apabila mendapatkan putra atau putri akan dijadikan putra yang soleh, putri yang soleha, yang senantiasa berguna untuk agama nusa dan bangsa ini, amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya karena besok setelah nikah kami akan menyelenggarakan resepsi Pak, ya sebagai tanda syukur ya Syekhul Bait, yaitu akan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga maupun yang dekat maupun yang jauh untuk mohon doa restunya, kira-kira begitu. Lalu ada yang bertanya, Pak, pestanya di mana? Oh, ini kok nggak ada tendanya, katanya gitu. Ini kok kagak ada apanya ya? Enggak, tetap ada tenda, tapi di sana di kandang kambing. Lah iya, emang bilangnya apa? Kalau di tempat Etenamin orang banyak yang nggak tahu ya. Tapi kalau dibilang kandang kambing, pasti di Etenamin, begitu ya. Iya Pak ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya, Pak, Nanang pestanya di mana? Di kandang kambing. Tapi mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pas begitu lagi kambingnya lagi banyak lagi nih. Mohon maaf nih Bapak ya Ibu sekalian, kalau memang besok datang ya agak-agak sedikit ya mohon dimaklum lah, kira-kira yang namanya juga kandang kambing, begitu kira-kira. Nggak ada masalah, semuanya itu mudah-mudahan yang penting doanya dari seluruh Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa menghadiri pesta pernikahan anak-anak kami ya. Saya kira itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekaligus nih, apabila di dalam pelaksanaan ya syukuran walimatul arus pada malam hari ini ya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Juga kalaupun memang di sini ada aparat pemerintah, Satpol PP atau siapapun, ya kiranya mohon dimaklum aja dah ya. Ya kita berharap mudah-mudahan COVID-19 sudah lari ya, sudah pulang kampung ke Cina, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi nggak perlu kita takutin lagi, nggak perlu kita khawatirkan lagi. Mudah-mudahan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dijaga, amin ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mewakili tuan rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21 yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SAG. Beliau merupakan salah satu qori terbaik internasional, Masya Allah. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم
إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jazakallahu khair insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan dilantunkannya lantunan ayat suci Al-Qur'an dapat menambah khusyuk dan tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik yang membaca ataupun kita yang mendengar, wabil khusus kepada kedua calon mempelai, yaitu siraman rohani atau khutbah malam pernikahan yang insya Allah akan diisi oleh yang kami hormati Ustadz Khalid Amrullah SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, sambilan aja lah ya. Yang serius, tenang aja dah. Yang ngerokok-ngerokok, oles ya pokoknya mah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah sababan liwujudin nasli ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi min ahlil istiqamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ummah, para asatiz, para hujaj, para kiai, para habaib, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul hajat wa niat Bapak Nanang Bahtiar bin Haji Umar beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau dalam hajatnya dikasih barokah, amin. Mudah-mudahan senantiasa anak yang besok akan dinikahkan Allah berikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, dan mudah-mudahan pula senantiasa dalam ridho dan naungan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bilkhusus pula kepada Bapak Haji Nasir SH, bilkhusus pula kepada Bapak Haji Nasri, bilkhusus pula kepada Bapak Haji Ujang Saidih, para sepuh dan tokoh masyarakat, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah beri umur panjang, amin. Umurnya yang barokah, amin. Sebab banyak orang di mana-mana minta umur panjang, sholat kagak, itu tanda umurnya kagak barokah. Umurnya mah panjang, nyampe kecepek mah 100,
tapi paling jago sekarang kan 80. Sholat enggak, ngaji enggak, Jumat kagak, udah kagak aktif, ke masjid gamleng. Jadi naudzubillahi min dzalik, kita minta umur kita panjang barokah. Mudah-mudahan para sepuh dan tokoh masyarakat di kampung ini senantiasa Allah berikan umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para kiai, para hujaj, para habaib, para dewan guru yang hadir di malam hari ini, wabil khusus kepada Al-Ustadz Murja, bil khusus kepada Ustadz Yahya, bil khusus kepada Ustadz Arifin, dan seluruh dewan pengajar dan para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mudah-mudahan para guru, para kiai, para asatidz di kampung ini senantiasa diberi umur panjang oleh Allah, amin. Umurnya yang barokah, amin. Rezekinya yang banyak, halal barokah, amin. Dan mudah-mudahan senantiasa ditambahin istrinya, amin. Wow, amin lah kencang banget, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah hadirin al-hadirat rahimakumullah, dan seluruh para hadirin keluarga besar daripada Bapak Nanang Bakhtiar bin Haji Umar, seluruh sanak famili, tetangga, saudara yang ikut serta memakmurkan dan memberikan support demi terlaksananya acara insyaallah akad nikahnya besok. Mudah-mudahan seluruh kampung ini dijaga oleh Allah dari fitnah, segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan senantiasa acara besok diberikan kelancaran oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, di dalam pernikahan ini ada perkara yang harus kita tahu, bahwasannya ada tanda kekuasaan Allah maha dahsyat. Maka di dalam surah An-Nisa yang pertama Allah sebutkan, hai manusia, manusia dimanapun, yang namanya manusia bukan binatang. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, takut kalian kepada Tuhan kalian yang alladzi menciptakan, khalaqakum min nafsi wahid. Maha dahsyat. Di RT ini aja orang ngebadak, di Indonesia jutaan. Karuan bisa antara dunia mah. Itu gara-garanya atu manusia. Siapa satu manusia yang pertama Allah ciptakan dalam dunia? Nabiullah Adam alaihis. Tapi maha dahsyat juga, kita kudu mikir, iya ya, dari satu manusia bisa jadi banyak begini. Gak mungkin terjadi kalau tidak Allah ciptakan wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan pula pendamping hidupnya yang bernama Sayyidatuna Hawa. Maka nggak ada ceritanya. Contoh, ini mah contoh doang, maaf, nggak ada ceritanya si Andi, ini mohon maaf nih, si Andi nikah sama si Asep. Gak ada ceritanya. Allah ciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Kudrat ilahi, nggak boleh ditantang. Tapi maha dahsyat para jamaah dulu. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur, Al-Imam Sa'labi meriwayatkan, lama khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, ketika Allah ingin menciptakan makhluk bernama Adam, Allah memberi wahyu ke bumi. Bumi, inni khaliqun min ademik, aku Allah maha pencipta yang akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Maka nama Adam diambil dari kata adim. Adim artinya permukaan bumi. Dinamain Adam karena Allah ciptakan dari tanah, tanah dari permukaan bumi. Maka ini menjadi salah satu tradisi di kampung kita. Kadang lahirnya dekat Pengki, dinamain si Pengki. Lahirnya babanya lagi ngarit rumput, namanya rumput. Ada nggak yang begitu? Ada di kampung saya, rumput, Pengki, kompa, jala ada. Jala, beton ada, beton. Bawahnya lagi cor. Ada. Ya Allah. Sebab dulu Nabiullah Adam, nama Adam diambil dari adim, artinya min adimik bumi, dari permukaan kamu akan aku ciptakan makhluk bernama Adam. Tapi bumi paminhum. Nanti makhluk dari Nabiullah Adam punya anak cucu, auladu Adam, bani Adam, sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, terus sampai hari kiamat. Paminhum mayuti'uni, ada yang taat sama saya.
Kata Allah, wa may yu'sini, ada juga yang doraka. Ada yang nggak pernah Jumat, ada yang rajin Jumatnya. Ada yang dikasih harta nggak pernah sodakoh dan zakat, ada juga yang rajin sodakohnya. Tapi wahai bumi, kamu harus paham, nanti makhluk yang bernama Adam yang akan aku ciptakan dari tanah. Man ato'ani adkhaltuhul jannah, di mana dia taat, surga tempatnya. Wa man asani, di mana dia durhaka kepadaku, adkhaltuhun nar, neraka tempatnya. Bumi diam. Kemudian summa ba'asallahu ta'ala Jibril alaihi salam. Jibril, mari Jibril. Baik Ustaz, siap. Malaikat mah nggak pernah kayak kita dipanggil, Jibril, ta'al, langsung datang, siap. Beda sama kita, tong, mari tong, tanggung mak, lagi mabar, tanggung mak, lagi ngerem. Di kampung saya, di kampung Belanggar Hotel, Ronggoran Kamal, Kecamatan Kalideres, kampung kan pojok kono mah, perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang. Ya Allah, sore bejejer, malam bejejer, sekolah kagak, ngaji nggak bejejer, bermain HP. Bagaimana pernah goblok orang kampung coba? Iya, orang belum selesai pun sekolah online, yang nggak punya HP sekarang punya HP, sebab aturan pemerintah harus online, kudu punya HP. Kuota habisnya bukan buat belajar, tapi habisnya buat main. Tuh grupnya nih, ya tahuan grupnya dah. Ya Allah. Kemudian baik Gusti, ada apa? Wahai Jibril, turun kau ke bumi, ambil bagian tanah dari bumi. Siap Gusti. Turun malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Jibril. Ada apa malaikat Jibril? Allah memerintah saya untuk mengambil bagian tanah dari tubuhmu. Ini perintah Allah. Jibril, aqsamtu bi izzatillah wa a'udzu bi izzatillah. Saya berlindung kepada Allah, alladzi arsalaka alla ta'khudha minni syai'an. Wahai malaikat Jibril, kau diutus oleh Allah untuk datang kepadaku mengambil bagian dari tubuhku. Allah ta'khudha minni, tidak sedikit pun jangan kau ambil bagian dari tubuhku. Perintah Allah, Allah ta'khudha, nggak mau, gua nggak mau. Kadung juga ya di bumi ya. Naik lagi, Gusti, ku berlindung padamu. Bumi nggak mau bagian tanahnya, tubuhnya diambil. Mikail, kemari Mikail, ta'al. Datang malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah wakilkan untuk menurunkan hujan, ngegeser awan. Awan dari Kalideres ke Cengkareng ke Kapuk. Di sana nggak hujan, di sini hujan. Itu yang giring malaikat Mikail. Ada geledek, ada petir, malaikat Mikail. Di dalam perut ibu, ini orok sebelum lahir. Orok sebelum lahir di perut ibu, rambutnya mau lurus, keriting, hidungnya mancung atau enggak, atau melesak atau segala macamnya lah. Pokoknya di mana keluar itu yang membentuk, yang merupa Allah melalui malaikat Mikail alaihissalam. Datang malaikat Mikail, baik Gusti Mikail, kau turun ke bumi, ambil bagian tanah dari bumi. Aku ingin menciptakan makhluk bernama Adam. Baik Gusti, turun malaikat Mikail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mikail. Ada apa Il? Il bukan Ismail, bukan. Ada apa Mikail? Allah merintah saya untuk mengambil bagian tanah dari tubuh. Inni a'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan keagungan Allah. Ala ta'khudha minni syai'an. Wahai malaikat Mikail, jangan sedikit pun kau colek, kau ambil bagian dari tubuhku. Perintah Allah ini mah bumi. Ala ta'khudha minni syai'an yakunu linnar. Apalagi nanti tanah-tanah saya diambil, dikepel, dikeringin, dibakar. Ogah. Naik lagi Mikail. Gusti, bumi nggak mau. Israfil datang. Baik Gusti, turun ke bumi. Turun ke bumi. Jawabnya begitu lagi. Alladzi arsalaka alla ta'khudha minni syai'an. Jangan kau ambil sedikit pun dari tubuh saya. Naik lagi lapor Gusti, nggak mau. Israil alaihi salam ta'al. Datang malaikat Israil, turun ke bumi. Kau ambil bagian tanah dari bumi. Malaikat Israil adalah malaikat yang Allah tugaskan, Allah wakilkan mencabut nyawa. Maka di sini ada sejarah yang luar biasa, yang dahsyat. Dulu belum ada malaikat
pencabut nyawa. Di sini sejarahnya. Ketika datang malaikat Israil alaihissalam, bumi, anak Israil, tahu sendiri je, malaikat pencabut nyawa, ganas, bumi dibabat bumi. Bumi ini gua Israil. Ada apa Israil? Allah memerintahkan saya mengambil bagian tanah dari tubuhmu. Inni a'udzu bi'izzatillah. Israil, jangan kau ambil sedikit pun dari tubuh saya. La takhudha minni syai'an yakunu linnar. Kagak mau saya mah tubuh saya diambil. Bumi dengerin, lu jangan banyak omong, gambaran gimana lo? Kok jangan ganas mana Israil? Ini gambaran. Bumi dengerin. Aku akan mengambil bil empat penjuru, bil arba'iz zawayah, 4 penjuru, penjuru barat, penjuru timur, penjuru utara dan penjuru selatan. 3 warna dari tanah diambil, yang hitam, yang putih, yang merah. 4 bagian dari pegunungan, dataran tinggi, kemudian pinggir laut dan dataran rata. Cuma itu doang yang gua ambil. Ini perintah Allah. Saya mau bagaimana juga, ingat perintah Allah pasti baik. Allah ingin menciptakan makhluk dari tanah dan bakal ada rahasia di dalam ini semua. Kemudian diambil karena ketakutan diambil. Bahkan dalam sejarah ketika diambil oleh malaikat Israil, itu bumi berguncang 7 hari 7 malam. Bayangkan maha dahsyatnya kalau kita digoyang dengan skala liter. Bangunan-bangunan luar biasa dahsyat tingginya roboh, ambruk, hancur, retak, bahkan ada yang tenggelam dan binasa. Ini mah 7 hari 7 malam. Ittorobat itu bergetar luar biasa. Bumi ini begini nih, ngamuk. Kemudian naik, Gusti, ini tanah. Ditanya ke Allah, Israil, mari. Kok kamu bisa ngambil tanah? Gusti, cuma engkau yang aku takuti. Perintah engkau pasti aku jalani, apapun judulnya. Udina anta ya Israel malaikat maut. Wahai malaikat Israel, sekarang aku izinkan engkau menjadi malaikat pencabut nyawa. Di sini menjadi sababiyah. Kenapa? Malaikat Israil alaihissalam adalah salah satu malaikat yang mampu, yang bisa mengambil bagian tanah. Ketika Allah yang menciptakan makhluk bernama Adam alaihissalam, di sini Allah tunjukkan, udina anta ya Israel malakul maut. Aku izinkan engkau hai malaikat Israel menjadi malaikat pencabut nyawa. Ya Allah. Kemudian bumi masih nangis. Kayak anak kecil bagaimana sih pengen beli balon kagak diturutin, uring-uringan. Balon ini coba turun gambar Filipin, Pak. Balon muluk, mana balon belum habis di rumah. Emang saya gado habis. Anaknya nangis kecuali dibujuk. Begitu pula bumi, ketika bumi berguncang dahsyat, Allah berfirman, wahai bumi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia aku ciptakan dari tanah, ntar udah mati dikubur dalam perut tuh bumi, kagak kemana-mana. Tanahnya dari lo, ciptain di alam dunia dia hidup, kemudian meninggal dunia dia mati, dikubur dalam perut tuh. Balik ke sini Gusti, dalam perut lo. Ya benar, akhirnya bumi anteng. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi nanti bumi akan keluar dari perut kamu nanti di yaumil kiamah. Kemudian bumi diam, malaikat Israil dipanggil, Israil, ambil bagian tanah di bumi, kau taruh di atas pintu surga. Jadi kita belum masuk ke surga, bumi mah tanah mah udah ada di atas pintu surga. Bumi girang, ya Allah, dahsyatnya bagian tubuh gua udah ada di pintu surga. Dipanggil malaikat Ridwan, hai Ridwan penjaga pintu surga, kau sirmin saban hari itu tanah bima itasnim, dengan air tasnim. Air tasnim adalah air yang ada di dalam surga. Ya Allah, bumi anteng. Kemudian itu tanah dicampur air oleh Allah, dicampur jadilah model seperti adonan. Kemudian ini dibentuk, ada palanya, ada matanya,
ada hidungnya, ada mulutnya, ada lehernya, ada dada dan perutnya, ada kedua tangannya, ada kedua pahanya, ada dengkul dan ada kedua kakinya. Selesai dengan masih berbentuk tanah, dibawa oleh malaikat 40 tahun, diletakkan di surga. Kemudian di surga ada namanya Azazil. Azazil itu iblis. Iblis dulu namanya Azazil, ahli ibadah luar biasa, maha dahsyat, tinggalnya di sama dunia, di langit pertama. Cuman si iblis gara-gara hasud, iblis sombongnya luar biasa dahsyat, dipanggil iblis. Iblis diambil dari kata ayis, artinya orang yang putus asa. Maka orang yang putus asa, apapun masalahnya mirip dengan iblis, jadi baik-baik. Duh, ngomong gak punya duit, mana lagi pandemi, mana dingin, lo kemudian mati aja lah. Duh, mati aja lo, kamu gak sanggup, anak banyak, bini ngomel mulu, kamu udah gak sanggup hidup, pengen nyemplung di comberan lah. Iya, udah macam-macam, putus asa dari keindahan Allah maha dahsyat. Jangan dianggap bumi ini bagaikan seujung kuku sehingga sempit hidup kita. Tidak, maha dahsyat, alam semesta milik Allah. Wabtaghu min fadlillahi, cari anugerah Allah dimanapun pasti ada. Maha dahsyat. Kemudian iblis bilang, bolak-balik ngeliatin, ini sih apaan ya, begini amat ya, ada palanya, ada kakinya. Kemudian kata si iblis, dah apanya nih, ditonjok bagian perutnya, itu tanah. Nabiullah Adam belum ada rohnya, masih tanah, ditonjok sama iblis. Maka padarbu iblis, tonjokan si iblis itu menjadi pusar. Wasurratu pusar min alamati darbi iblis, bahwasanya pusar adalah ciri tanda pukulan iblis. Di dalam riwayat Imam Sya'labi. Ada punya pusar nggak? Yang nggak punya pusar sakti. Jatuh. Orang nggak punya pusar pokoknya hebat. Pusar. Kok pusar? Kenapa kagak tidak yang dipukul? Dengkul kayak dipukul. Kenapa pusar? Sebab pusat ini perut ini sentral. Kalau seandainya di dalam ilmu Allah sudah ditakdirkan bahwasanya perut ini adalah sentral, di mana manusia banyak makan, kemudian manusia itu banyak ngantuk, banyak males, belajar tidur, ngaji tidur, di masjid tidur, di musola tidur, makannya paginya anak jam 10 mindo, ntar siang mindo, sore mindo, makan malam, makan sore, makan mulu. Maka kata iblis, Adam jara majrad, bahwasanya dam, aliran darah itu pusatnya di perut. Iblis masuk ke tubuh kita, sentralnya perut. Maka Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu memberikan kita bagaimana caranya meminimalis iblis menguasai diri kita, meminimalis hawa nafsu yang ada di diri kita. Puasa. Orang kalau puasa pun ngomong ogah-ogahan. Kalau nggak puasa mah bacot temen woi, ngomong mulu. Lagi puasa begini nih lempeng. Sahur, bangun jam 8 berangkat kerja udah begini. Allah, aus amat ya. Jam 8 pagi udah ngomong aus. Mendelik amat ya perut gue ya. Udah ngomong perih. Diajar puasa sama ya Allah. Maka rugi orang yang nggak pernah puasa di alam dunia. Sebab orang yang sering tertawa di alam dunia akan menangis mulu di alam kubur dan di alam akhirat. Barang siapa yang makan mulu nggak pernah puasa, khusus puasa Ramadan, nggak mampu puasa sunnah Ramadan yang wajib 30 hari dalam 1 tahun, maka ingat, barang siapa yang nggak pernah puasa akan lapar di alam kubur, lapar di alam akhirat. Tak rugi, lebih baik lapar di sana, di sini. Kita lapar di Marima, ke depan ada warung, depan lagi warteg, depan lagi warung Madura, depan lagi banyak warung. Di alam kubur lu mau beli di mana? Dalam kubur coba. Kalau gue pengen ke kuburan sebelah, kali aja dagang kopi. Itu gak kena. Kali ada Padang hari ini, kagak nemu. Maka lu gitu, indahnya puasa, maka jadi sentral. Perut adalah sentral dan pusar ciri pukulan iblis. Alaihi laknatullah. Kemudian bel dipukul, abu beriblis. Ini dipindahin. Jasad Nabiullah Adam yang masih berbentuk tanah dipindahin oleh Allah. Allah panggil awan, ta'al, datang awan, hujanin jasad ini dengan hujan kesedihan dan kesusahan. Arba'ina sanatan, 40 tahun.
Itu jasad Nabiullah Adam dihujani dengan hujan kesedihan, hujan kesusahan 40 tahun gak berhenti. Dihujanin, ngegeder dihujanin. Dipanggil lagi awan, ta'al, datang awan, hujanin jasad Nabiullah Adam. Ini jasad yang masih berbentuk tanah dengan hujan kesenangan, hujan kegembiraan sanatan setahun. Maka wajar munasabah manusia banyak susahnya, banyak sedihnya, karena dulu jasad kita dihujankan oleh Allah dengan hujan kesedihan dan kesusahan 40 tahun, hujan kesenangan dan kegembiraan dengan setahun. Makanya wajar orang banyak susahnya. Nah susahnya banyak sedihnya, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit rezeki. Ya Allah begini amat jalan hidup gue ya. Mau nggak sanggup bilang ngeluh mulu, sedih mulu perasaan. Tapi ingat, kesedihan yang diderita oleh orang mukmin kalau dia sadar ini adalah pemberian Allah, itu pelebur dosa. Pelebur dosa kita meriang kemarin-kemarin kemudian dikasih sakit, Alhamdulillah ini menjadi gambaran. Mungkin dosa kita terlalu banyak. Kadang awak kita sehat, istri sehat, anak sakit parah. Anak mah suci, anak yang masih kecil orok karuan suci, kesuciannya seperti wali, nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Maka ketika anak kecil sakit, itu sababiahnya dua, emak dan babanya yang sering melakukan perbuatan dosa. Maka sebelum ke dokter, emak babanya istighfar mohon ampun. Al-Habib Munzir Al-Musawwar radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan kita peringatan di mana anak sakit, orang tuanya kudu menadah kedua tangan, ya Rab ampuni dosa saya, baru bawa ke dokter, pulang baik. Iya belum baik. Dalam arti sadar, kenapa? Dosa emak babanya tuh menjadi peringatan anak sakit. Ya Allah. Kemudian dihujanin kegembiraan cuma setahun, tapi para ibu, para bapak jemaah ingat, nggak selama-lamanya kita sedih, kadang ada senangnya. Ya Allah, gaji baru turun, mantap. Letak 4,5 juta. Girang baru menerima gaji nyampe rumah begini. Bang, motor berbayar. Bang, panci berbayar. Bang, anak lu bayar. Ya Allah. Lu pada berisik amat, duitnya belum tenangnya apa? Mbaknya udah ngoci aja. Senang entaran doang, terus orangnya sedih lagi. Yang berapa duit tuh, utang di warung sebelah? 2 juta bang. Tuh bayar. Motor juta bang. Tuh bayar. Sekolah 800 bang. Tuh bayar. Terus panci bang cepet. Tinggal cepet bego ini Jim. Bagaimana sebulan cepet nih? Nangis lagi ya Allah. Nikmatin, kita kadang sering gelisah, sering sedih. Satu sababiah jemaah, ini awak gak pernah dipakai ibadah. Dia pikir cuma duit, cuma rezeki. Jadi rezeki dia pikir duit doang. Dia nggak mikir sehat adalah rezeki, mata melotot rezeki, kaki bisa jalan rezeki, tangan bisa bergerak rezeki. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah rezeki. Wallahu razikun. Allah Maha Pemberi rezeki. Wa yarzuqu may yasha, dan dengan orang-orang yang Allah tentukanlah yang Allah berikan rezeki. Ada yang bikin gede, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang menengah. Nggak ada orang nggak diberikan rezeki sama sekali. Kagak lah, Allah Maha Razzaq. Kalau ada bono dia nuksian banget, kenapa? Nggak pernah dikasih rezeki. Demang nggak pernah kasih rezeki, lu hidupnya begono aja sih. Itu hidup, kita hidup rezeki. Kita usah ada duit doang rezeki. Tuh para jemaah kemudian beres dipanggil roh. Kira-kira kemalaman gini. Sejarahnya masih panjang lagi. Mau udah nyendok nasi kan? Basi rente kita ini. Iya. Terus ini. Jadi kopinya terus mah. Ya Allah, kopi tenang, kopi bentar, harus makan dengan kopi. Panjang ini masalahnya ini. Ada yang ngagetin lagi buka-buka onono, wali. Apa isinya itu? Kemudian dipanggil roh, wahai roh, mari roh. Baik Gusti, masuk ke dalam otak ini. Gusti kagak mau saya mah. Masuk. Masuk. Ini roh baru masuk doang, belum nyampe ke dalam. Gusti ini tempat gelap amat, keluar lagi. Maka Allah paksa, maka wajar manusia mati nggak ada yang tahu, sebab Allah masukkan roh ke dalam jasad Nabiullah Adam dipaksa. Keluarnya pun bagaimana Allah? Kalau seandainya masuk jol, ntar keluar kita bakal tahu, oh
bulan Juli gue bakal mati. Wah, gue udah main di masjid dalam musola lah, Allahu Akbar. Allah, astagfirullah. Juli dikit lagi gue mati, ya Allah. Karena tahu dia bakal jadwal matinya. Berhubung dipaksa Jol masuk, tapi ingat para jamaah, ini roh ketika masuk nggak langsung ke sekujur tubuh, nih di otak dulu berputar mi'atu sanatin, 100 tahun. Nih 100 tahun. Roh muter 100 tahun di kepala kita untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk manusia. Maka para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, jangan pernah rasa susah ketika belajar. Gua belajar belet amat, yang hafal nggak bisa-bisa. Google, YouTube, punya memori itu triliunan bahkan juta-juta, sehingga bisa menyimpan data sedunia. Tapi lebih dahsyat otak, akal kita lebih dahsyat, lebih istimewa. Jangan punya anggapan, wah mantap amat ini segala apa aja ada sekarang mah di HP. Yang nyiptain orang yang punya akal. Itu menandakan akal lebih dahsyat, otak kita lebih luas, luar biasa. Jadi jangan kecil hati tong. Kalau ngapal, belajar itu susah amat, sababiahnya banyak. Pertama, mungkin ente emang nggak pernah ngapa-ngapain, tapi diempanin sama emak dan babanya dari hasil mencuri, atau dari hasil riba, atau dari duit haram. Yang belet anak, emak babanya yang kerja, yang belet anak. Ih, duit haram mah itu menjadi penghalang hijab, menjadi hijab kecerdasan seorang anak. Pesantrennya di Lebanon, mondoknya di Baghdad, di Mesir, di Mekah, tapi dikiriminnya makin duit haram, sulit. Jadi mah dahsyat. Maka ayo jernihkan hati dan otak pikiran anak kita dengan sesuatu yang indah masuk ke dalam tubuhnya, yaitu berupa rizki yang halal. Para jemaah hadirin hadirat, kemudian otaknya udah ada rambut, udah jadi kan hidungnya, ini matanya masih tanah, turun ke mata ini roh. Matanya selesai bisa melek ngelihat surga, kan hidungnya masih tanah, turun roh ke hidung. Hidung bisa napas mencium indahnya langit, kemudian ini roh turun ke mulut. Ketika roh turun ke mulut, itu Nabi Adam bersin hajim. Fa'alhamahullah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Adam. Adam, qul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, yarhamuka rabbuka ya Adam. Maka sunnah orang di samping kita bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamu Allah. Kalau perempuan yarhamu illah, atau pengennya pakai jama aja yarhamukumullah. Maka orang yang bersin dan orang yang doa Allah jauhkan dari 100 penyakit. Bagaimana kalau dia bersin tapi nggak ngomong alhamdulillah? Dijawab sama kita, yarhamukallah, makruh. Dia bersin aja, kita jawab yarhamukallah, makruh. Kalau dia nggak ngomong alhamdulillah, bagus bagaimana? Bersin, ngomong alhamdulillah, jawab yarhamukallah, kemudian dia menjawab lagi dengan doa yahdikallah, mudah-mudahan Allah berhidayah. Allah berikan hidayah dia berdua. Ya Allah, istimewa bersin. Maka makhluk Allah, manusia yang pertama kali bersin di alam dunia Nabi Adam alaihissalam, dan yang menjawab langsung Allah Rabbul Izzati. Maka wajar lafadznya yarhamuka rabbuka, semoga Tuhanmu Allah akan memberikan rahmat kepadamu wahai Adam. Hadihi tahiyah, ini adalah penghormatan untuk kamu dan anak keturunanmu. Beres roh turun ke mulut, bisa ngomong, turun ke leher, turun ke dada, turun ke tangan, turun ke perut, turun ke paha, dengan kaki, dengkul, sampai telapak kaki masih tanah. Nabi Adam pengen berdiri. Kata Allah, hai Adam, ini bahwasannya aku ini menciptakan manusia ajal, dhaif, lemah. Tandanya mana? Ketika engkau Allah ciptakan dari ujung rambut sampai dengkul udah menjadi mendarah daging, tapi ingat dari dengkul sampai kaki kamu itu masih tanah, kamu nggak akan mampu berdiri. Ini lambang semua manusia, sekaya apapun dia, setinggi apapun pangkat dan kedudukannya, sebenarnya mah hina, sebenarnya mah lemah. Kenapa kita mampu? Karena Allah beri kemampuan. Kenapa kita kuat? Karena Allah beri kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kita mah. Kita bisa duduk di mari kalau bukan pertolongan Allah nggak bakal kita. Kagak bakal. Semua bi aunillahil aliyyil azim. Semua berkat pertolongan Allah yang maha agung.
Kemudian sempurna selesai, Allah menciptakan jakarnya Nabi Adam, farjinya. Riwayat Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, hadhihi amanati ya Adam, wahai Adam, ini zakar adalah amanatku, kata Allah. Awas, fala tad'uha ila pihaknya, jangan kau ucas-acos di sesuatu di tempat yang bukan lubangnya. Kalau mau dikacar-kacar bini lu, ingat ya, kalau lu seandainya maksain fala tad'uha ila pihaknya, jangan kau letakkan jakar kamu kecuali pada tempatnya. Kalau kamu zina, dua bahayanya. Pertama, di dunia dikasih miskin fakir selama-lamanya sampai ke dia mati, kecuali tobat. Orang yang melakukan zina bakal fakru tuli hayati, fakir, miskin, baik miskin harta, miskin ilmu, miskin pangkat, miskin kedudukan, atau hartanya banyak mendoyan zina. Orang tersebut bakal Allah kasih fakir, ketenangan kosong, nggak pernah tenang, padahal mobilnya banyak, motornya banyak. Jadi bye-bye. Fakir itu bisa menyebabkan, pertama di dunia Allah kasih fakir sampai ke dia mati, kecuali tobat. Astagfirullahaladzim ya Rob, sekering zina saya terus itu tuh bobolan orang sahabat sahabat batin. Ya Allah, hadihi amanati, wahai Adam, ingat ini amanatku. Fala tad'uha illa bihaqiha, jangan kau letakkan kecuali pada haknya. Selesai Allah ciptakan makhluk bernama Adam, Allah pakaikan mahkota kepalanya, kemudian Allah pakaikan cincin di tangannya, kemudian Nabi Adam memegang tongkat, kemudian Nabi Adam memakai jubah yang luar biasa, sempurna Nabi Adam. Percis Allah ciptakan Nabi Adam hari Jumat, selesai di Jumat. Kemudian di siang hari Nabi Adam memegang tongkat, berdiri di atas mimbar. Di situ malaikat diperintah Allah, hai malaikat, kumpul. Semua kumpul malaikat. Usjudu li Adam, sujud ke Nabi Adam. Sujud, namanya sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Ingat, sujud mah hanya kepada Allah. Sujud kepada selain Allah itu bisa keluar dari Islam. Alhamdulillah menjadi. Sujudnya malaikat ke Nabi Adam adalah sujud penghormatan. Kemudian ketika sujud, Ajazil, sujud. Dah, Gusti, gua disuruh sujud sama anak baru kemarin. Dia makan diciptain dari tanah, Gusti, pen saya mah dari api. Wah, paling mantap. Sujud, sebagaimana sujud malaikat. Kagak Gusti, gua kagak mau. Sombong. Ajazil, di situ baru Ajazil. Aba wastakbar, dia membangkang dan dia sombong. Allah rubah namanya jadi iblis, turun ke bumi jadi syaitan rajim. Azazil membangkang, iblis membangkang, turun ke bumi, namanya syaitan rajim. Pentolannya iblis, setan selama-lamanya kafir. Tapi jin sampai ke orang kayak kita, jin mah ada yang Islam, ada yang kafir. Jin ada yang sholat, ada yang kagak. Jin sama makan, jin kawin sama. Tapi baik-baik, ketika orang kesurupan, dipencet. Siapa? Gua bapak lu, bapak nih. Ya Allah bapak, ngapain kemari pak? Lo mau anak bercucu. Bapak belum ngopi. Kopi. Aduh bapak, kamu baru kemarin doang bang, enggak pun udah kemari, kangen emang. Sedih gua. Rokok apa pak? Sabur amil. Dah. Gaya mau jinggum itu sabur amil. Bye-bye. Ingat itu bukan bapak kita, itu jin. Orang beriman ketika sudah meninggal dunia, rohnya diangkat oleh Allah ka'illiyin. Rohnya orang kafir kasih jin, dan ketika orang kesurupan bukannya roh dari orang yang meninggal dunia, tapi jin. Yang dipercaya, udah makin, oh iya bener bapak ya, minta doain gua ya. Itu jin. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Roh orang yang meninggal tidak bisa menempati jasadnya manusia. Yang bisa menempati setengah sadar dalam kondisinya itu adalah jin. Ingat, jin. Kamu tidak percaya lagi dibeliin martabak, sempurna hamil, rokok Marlboro yang bolong, Samsung Repil dikasih, aduh disediain segala-galanya. Bye-bye, jin, jangan dipercaya. Kemudian selesai berdiri Nabi Allah Adam. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Hari Jumat siang, megang tongkat di kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian malaikat menjawab, waalaikumsalam ya sofwatullah. Waalaikumsalam
salam wahai makhluk pilihan Allah yang menjadi manusia pertama di alam dunia, di alam semesta. Warahmatullahi wabarakatuh. Beres baca alhamdulillah segalanya, maka ketika khutbah sunnah tangan kiri megang tongkat khutbah Jumat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Contoh sunnah dengan tongkat. Enggak megang juga enggak masalah. Nabi Adam tuh berdiri pas di Jumat. Beres selesai khutbah, yang sombong Ajazil dan memingser. Jazil, hari ini juga kau keluar dari rahmatku. Kau bukan lagi termasuk hamba-hambaku yang saleh. Keluar, maka dapat gelar iblis. Ayis min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian turun Nabiullah Adam setelah khutbah. Manusia Allah ciptakan punya jasad, punya badan. Badan ini bisa diberikan atau dicas dengan cara istirahat. Tidur Nabiullah Adam sejenak. Di dalam tidurnya melihat wanita cakep banget. Sebab Allah ciptakan ibunda Hawa itu dari tulang rusuk sebelah kiri, bandingannya 70.000 bidadari jadi satu Siti Hawa. Satu bidadari kalau ngeludah ke alam dunia bakal ngeludah ke laut tawar. Gurihnya bidadari, diinjot siang malam pagi sore nggak pernah longgar. Tuh lantas saya tuh ini mah gambar maksudnya. Nggak pernah kencing, nggak pernah mulus, nggak pernah buang air. Di surga mah kagak ada yang begono. Makan asal mau, senikmatnya, seenaknya luar biasa. Pang nikmat-nikmatnya minuman di sana homer. Tapi ingat, barang siapa yang minum homer di alam dunia nanti nggak bakal minum homer indah nanti di surga. Homer tapi miring yang mabok-mabok, homer namanya. Tong. Aduh, homer itu namanya tuh. Homer apaan ya homer? Ya kita itu yang mabok tau. Kemudian kecuali taubat di alam dunia dulunya pernah minum homer, pindah minum minuman whisky itu yang memabukkan atau ngegiling, nyabu atau segala macamnya, ngan taubat kepada Allah, maka semua Allah persilahkan buat dia. Syaratnya satu, ngan taubat. Syaratnya satu, bukan TF. Gusti saya harus transfer berapa duit ini? TF mana kirim ke PRT, TF mana? Ambil terus nanti ya. Kemudian beres, pas begitu ngelihat perempuan cakep, cakepnya luar biasa, udah parah, udah cakepnya gurih montok pokoknya. Bagaimana sih cakep, bandingannya 70.000, ngomong cakepnya bingung. Yang dono dia cakep no. Tiga kita ngeliat orang cakep, nengok sebelah, dia cakep dia no. Ngeliat gue cakep dia no, lah mata keranjang mah nggak ada habisnya. Ngeliat cakep mulu. Iya, apalagi udah menikah, udah menikah mah udah. Maka syarat menikah nih. Sebelum menikah, pertama niat, kedua godul basor. Mata udah jangan melihat yang lain, begini aja nunduk ke jalan. Biasalah, punten. Ada ngeliat, ada perempuan cakep begini aja udah. Tuh, weh, iya mantap bono. Kita ngeliat juga itu mah. Tuh, maksudnya biar apa? Biar bini kita spesial gurih, pokoknya sampai kemati bini kamu udah gurih. Sebab kalau seorang dilihat, ono dilihat no, usia kubi ono dari perempuan no, bapak behanya kesobek. Lihat ono bah gurih, ono akhirnya semua dilihat bini akhirnya lah begini belepetan banget. Akhirnya dong belepetan. Dulu pacaran paling bisa ngerayu. Sekarang dong belepetan. Kitanya nggak pernah godul basar, nggak pernah menundukkan pandangan di hadapan perempuan lain. Tuh. Kemudian saat aman Nabi Adam pengen dipegang. Itu perempuan tuh Hawa mau dipegang. Adam, letak aja. Awas jangan pegang, jangan dicolek anak orang. Kecuali kau nikahkan. Bisodakoha dengan sidaknya, dengan mas kawinnya. Pertama, menurut satu riwayat, jangan kau dekatkan puan khuldi yang ada di surga. Menurut riwayat kedua, membaca selawat kepada Habibuna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahkan oleh Allah, kemudian membaca selawat. Nikahnya Nabiullah Adam dengan Siti Hawa hari Jumat, maka sunnah akad nikah hari Jumat. Sunnahnya Sabtu boleh, Minggu boleh, Senin boleh, semua bagus. Mana sunnahnya Jumat? Nabiullah Adam dengan Siti Hawa Jumat menikah, kemudian bulan madu ke sorga. Di dalam sorga masuk Nabiullah Adam diiringi dengan para malaikat dan bidadari di dalam sorga. Kemudian si iblis di luar melongo aja. Si Adam ke sorga lagi. Begini dia bingung.
gua mau masuk ngeri ada penjaga surga. Kenapa? Karena iblis dulu ahli ibadah, karena sombong kagak mau sujud dengan perintah Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, akhirnya dipecat. Gelangnya bukan lagi Azazil ibadullah, bukannya Azazil hamba-hamba Allah yang luar biasa, tapi iblis dijaga ketat oleh pasukan-pasukan yang ada di depan pintu surga. Masuk. Kenapa? Spesial yang datang Nabi Allah Adam beserta rombongan para malaikat. Iblis celana di depan begini. Woi, bagaimana ini gue ini masuk? Oh, saya mau masuk dari dipenggal sama malaikat Ridwan. Ia melentang lantung. Akhirnya datang At-Tawus. Tawus itu burung yang paling indah di surga. Tawus kalau di kita mah namanya burung merak. Burung merak di surga kalau ngeluarin bejeber-jebernya itu satu jebernya berentet inten berlian, semua tubuhnya itu ditetesi dengan inten berlian, indah jasa. Tapi sekarang juga indah kita kalau kebun binatang dia begini-begini tuh pantatnya diapain namanya? Dijeber-jeberin ya. Oh, wah indah amat ya Allah, lebih indah di surga. Jika datang, hei burung Tawus, baik-baik aja Jil. Binatang nggak tahu padahal dia bukan lagi jajil iblis. Ada apa jajil? Gue pengen ke surga. Atau persilakan masuk. Biasanya kau bolak-balik masuk. Dulu seorang gue sanggup. Kenapa nggak sanggup? Udah panjang ceritanya lu nggak tahu dah. Ayo antri lu ke dalam. Aduh saya mah nggak sanggup kalau bawa orang mah. Entar saya panggil dah Al Hayat. Hayat itu ular. Ular di surga. Ular di surga itu ada kakinya 4. Dan ular di surga bisa ngomong. Kenapa ular di dunia yang kagak ada kakinya? Kenapa ular di dunia yang gak bisa ngomong? Nih sejarahnya nih. Sejarah Islamnya begini nih. Datang. Sebab kenapa? Pimpinan binatang di surga Al-Hayat ular. Di sininya ada mahkota indah. Di dalam satu riwayat kemudian ular keluar. Ular no dipanggil sama Jazil. Keluar ular. Baik ada apa? Gue pengen ke surga. Ayo persilakan masuk. Engkau kan orang hebat, orang mantap. Udah gue nggak sanggup, ngeri gue. Dulu mantap kayak pas dipecat gara-gara sombong, aba wastakbar, gara-gara sombong keluar. Kemudian itu udah begini aja, lu mangap, ular mangap, gua nyempil di gigi lu, tak ngumpet di giginya, ular masuk ke dalam surga. Ya ular masuk ke dalam surga, ngelilit di pohon, semua makanan dimakan, semua minuman diminum, semua jajanan dimakan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jol, ada pohon gede di pohon khuldi, di pohon hintoh ini. Kemudian berdiri berdua, bang, semua pohon, semua buah, semua makanan, keindahan di surga udah kita jajalin. Yuk bang makan ini. Hei, Hawa, ingat Allah berpesan kepada kita wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekatkan, jangan kau makan, ngedekatin aja kau boleh. Tapi bang kita pengen makan ini kayaknya gurih ini bang. Kayaknya ini pohon paling mantap ini. Jawab ular iblis ngomong dari atas. Adam, barang siapa yang makan pohon ini nggak bakal ubanan. Adam, yang makan buah ini pokoknya nggak bakal pikun. Adam, yang makan buah ini bakal kekal khalidina fiha, kekal di dalam surga ini. Kata Nabi Adam, tidak. Pokoknya bagaimana juga Allah melarang saya. Laki-laki mah sejatinya kuat, kan nggak kuat karena bisikan perempuan. Bang udah sih jajalin bang. Makanya sabar-sabar, perempuannya udah. Pokoknya bagaimana juga, gara-garanya begitu. Bang, orang-orang udah pada punya cincin, bang berbelanja. Saya kapan? Udah tenang aku beliin. Bang, mana sih katanya beli baju? Waduh, pokoknya permintaan segala macam. Maka ada penelitian mengatakan bahwasannya 80% para koruptor korupsi di Indonesia itu sebab rongrongan bini. Bininya banyak gaya, pengen punya mobil A, pengen lebih tinggi dari yang lain, tempat tinggal yang lain, pengen punya butik, pengen keluar masuk negara, pengen kelilingnya santero dunia dikelilingin. Gara-gara bini yang sialan. Al-hirsu, ketika dirayu, kemudian baginda Nabi Adam alaihissalam, ingat Nabi Allah Adam kuat laki-laki, dipetik itu bakul disuapin ke Bunda Hawa, gitu, nggak kenapa-napa, jajal lagi yang kedua, tak dimakan, nggak kenapa-napa, wah berarti nggak kenapa-napa nih, kagak ada efek, dimakan oleh Nabi Allah Adam, belum ketelan, baru nyampe tenggorokan, angin badai. Semua mahkota dan pakaian yang dipakai Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa terbuka semua. Ini entah
dan ada tibra lagi. Kan begitu Jal. Perempuan mah pas banget ditelan itu bakul dinyangkut di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Maka perempuan mah semua pada punya susu. Wah ini benar kayaknya nih. Laki-laki ini nandeknya di mari nih, ini di beginian nih. Namanya apa beginian? Di laki-laki namanya apa? Jakun ya. Nah bentar mari semua laki mah pegang coba diraba, punya nggak tahu? Nggak ada. Nggak ada. Nih begini nih, bantuin mari laki mah, perempuan mari dan kemudian singkat cerita panjang lebar kalau diceritakan, kemudian Nabiullah Adam alaihissalam menangis sedih dan gelisah. Allah turunkan Nabiullah Adam di India. Ibunda Hawa Allah turunkan di Jeddah. Maka Jeddah itu di Mekah namanya Jeddah, diambil dari kata Jiddatun artinya nenek, maksudnya Ibunda Hawa Jeddah. Kemudian ular yang dulunya punya kaki turun ke bumi nggak punya kaki. Kenapa? Gara-gara si ular iblis masuk ke dalam surga. Ular dulu bisa ngomong, di alam dunia dia bisu. Ular karena nyampilah di gigi, maka ular ada yang berbisa. Bye-bye. Ular kali patok ada yang mati hari itu juga, ada yang bengkak dulu, ada yang 2 hari baru mati. Ya Allah, macam-macam ular di dunia. Karena iblis nyempilnya di gigi ular, turun ke bumi. Di mana Allah turunkan? Di dalam kitab Bada'i Zuhur dikatakan Allah turunkan ular di negara Basrah di Irak. Irak. Kemudian Allah turunkan Taus atau burung merak di negara Babilonia. Babilonia atau di Intokia. Kemudian panjang lebar cerita, Nabiullah Adam selama 300 tahun enggak melihat ke langit karena malu kepada Allah. Di sini menjadi sababiyah adanya laki-laki dan perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa. Laki banyak, perempuan banyak cuma gara-gara Nabiullah Adam. Maha dahsyat ini semua. Di sana banyak orang, ada laki-laki, di sana ada perempuan. Maka malam hari ini memberikan sebuah peringatan besok akan dilangsungkan akad nikah sababiyah Nabiullah Adam alaihissalam. Maka menjadi gambaran penting kita kudu sadar wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kita Allah ciptakan berpasangan. Yang cakep ada yang jelek. Maka yang jelek biasanya istrinya cakep. Jangan tuh. Kan berpasangan, ada hitam ada putih. Tuh. Mana saya anak ya? Saya anak mau 3. Kecil-kecil anak mau 3. 2 atau lagi 9 bulan. Bulan Juni menurut prediksi dokter tanggal 27 Juni bakal lahir. Tapi dari kemarin udah mulai 10. Maka kita khawatir ini. Ngeri kita. Terlahir di mari repot kita nih. Tawa mulut ya. Makan ya. Mau makan? Yang tak ada sama abang. Kemudian menjadi sebuah peringatan para jamaah, siapapun orangnya punya tujuan satu, sukses di dunia, sukses di akhirat. Berkat Nabiullah Adam kita belajar kehidupan yang begitu luar biasa. Terlahirlah laki-laki, terlahirlah perempuan, menjadi peringatan penting bahwasanya tidak ada yang sanggup menjadikan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit beserta isinya, bumi beserta isinya, sehingga di alam bumi diisi dengan laki-laki dan perempuan. Mereka berkembang biak, maka laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan tidak akan sukses, tidak akan mampu sampai kehidupan yang indah kecuali dia bisa menghilangkan 5 perkara. Ini terakhir. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya laula khamsu khisalin la sarana nazkuruhum salihin. Kalau seandainya di diri manusia kagak ada ini 5 perkara ini, kagak ada, kosong nih 5 perkara ini dari diri kita, niscaya kita jadi soleh, niscaya kita sukses di dunia, niscaya pula sukses di kubur, niscaya pula kita akan sukses nanti kelak di akhirat. Apa 5 perkara yang harus kita hilangkan dari diri kita? Pertama, qanaah bil jahli. Qanaah bil jahli itu ngerasa anteng, ngerasa tenang, ngerasa adem, padahal kita bodoh. Sholat sesolatnya ngelihat orang, padahal dia nggak tahu ada berapa sholat, ada berapa rukun sholat, ngaji nggak pernah. Sholatnya Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, Allah bacanya kayak nggak pernah mau dirapiin. Padahal dia nggak bisa baca Quran, tapi dia ngerasa tenang, anteng aja kayak orang bisa. Maka orang yang nggak pernah baca Quran dia akan rugi, sebab wa ta'limun li Qur'anin karimin fakhudha min hadisin bihasbi
dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in, bahwasanya dijelaskan orang yang pernah belajar Quran di alam dunia maka pahala Quran dari alif sampai ya, semua ayat Quran pernah dibaca ngalir ke alam kubur. Kita udah meninggal dunia, anak lupa sama kita, bini lupa sama kita, tapi Quran yang pernah kita pelajari semasa hidup itu pahalanya ngalir. Jadi rugi sampai sekarang belum pernah belajar Quran. Tuh, jadi bebas nih, ada musola, datangnya ke musola, ngapain kek? Ustaz, saya belum bisa baca Fatihah ini. Mari, diajarin Ustaz. Tuh, jadi jangan sampai kita ngerasa anteng, sebab orang tidak akan soleh, tidak akan sukses kalau dirinya ngerasa anteng, adem, nyaman, padahal dirinya bodoh. Ilmu wudhu nggak tahu ada berapa rukun wudhu, apa saja yang harus dibasuh, dan batas muka mana aja sih namanya muka ketika membasuh, apakah begini aja sah, tangan sampai mana sih basuhnya, nggak ngaji mah sampai ke mati nggak bakal bisa, bodoh terus. Di SD nggak dijelasin, di SMP kosong, di SMA sama belajar ala kadar doang, di kampus dia sama, maka kalau nggak ngaji silakan. Betul, ngate. Itu yang pertama, orang nggak bakal soleh kecuali menghilangkan kebodohan yang ada dirinya dengan cara belajar. Kedua, orang tidak akan sukses dalam menjalani kehidupan bahtera ini yang indah luar biasa. Kedua, al-hirsu ala dunia, hilangkan sifat rakus terhadap dunia. Pokoknya rakusnya luar biasa, apa aja dia koleksi. Bukan berarti punya mobil banyak nggak boleh, silakan. Cuman yang dinamakan rakus adalah mereka orang-orang yang berlebihan dalam mencari, sehingga sholat kagak, Jumat kagak, ngaji kagak, dia disibukkan dengan duniawi. Namanya al-hirsu ala dunia. Al-hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia, orang tersebut tidak akan soleh. Kerja pagi, kemudian istirahat. Orang-orang sholat ke masjid sholat Jumat, dia mau ngopi aja, ngerokok lah, bodo amat lah, sepi ini, ngeliat, nggak bakal soleh. Kenapa? Karena dia menomorsatukan hal duniawi, al-hirsu ala dunia, kagak Jumat, kagak ibadah, kagak puasa, orang disebut takabur. Yang ketiga, as-suhu bil fadli, pelit terhadap yang dia punya. Selama pelit masih ada di diri kita, selama itu pula orang tidak akan sukses, tidak akan soleh. Maka di dalam menjalani bahtera kehidupan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, suaminya kudu barahan, istri kudu barahan. Kadang suami barahan, istri pelit. Bang, lu sedekah berapa duit? Ceban, 2.000 aja. Sedekah berapa amat tuh? Gak punya duit aja, sombong. Neng, makin gede makin mantep. Mantep apa? Gak punya lu, gak pernah dibagi sedekah ya ceban. Kadang begitu gini. Jadi kudu sama-sama. Neng sedekah 2.000, ikhlas neng, ikhlas. Ceban, yuk dong, cuma ngomong. As-suhu bil fadli. Namanya fadl bukan cuma harta. Kita nggak punya harta, punya tenaga. Woi, tolongan yuk, no comberan mampet. Sedangkan ini jalur air umum, semua masyarakat buangnya kemari. Kalau terus-terusan nyumpel, maka nih saya ketika hujan gede bakal banjir kita. Kerjasama, yuk kita bareng-bareng. Tenaga, sedekah tenaga namanya. Ini lah, sorry tenaga gue buat begitu dong mah. Biar pada banjir, orang pelit semua sono mah. Ya Allah, denda. Ya Allah, jadi asubil fadli. Atau dia punya kuasa mana? Tanda tangannya sangat dinanti-nanti orang. Kalau dia udah tanda tangan, selesai urusan. Tadi lihat, Pak, tolong Pak tanda tanganin untuk penyelesaian tangan di depan. Berani berapa duit? Bang, bener bahasa ini mah gak punya tanda tangan. Kalau nggak 20 juta aku nggak mau. Pelit, padahal tinggal begini doang. Tuh biar selesai, bye-bye. As-suhubil fadli, pelit terhadap apa yang kita punya, baik harta, benda, jiwa, raga, atau pangkat kedudukan yang kita punya, tidak diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerima dan membutuhkannya. Orang tidak akan sukses, tidak akan soleh. Yang keempat, ar-riya bil amal. Maka siapapun orang yang nggak akan soleh, tidak akan sukses selama di dalam hatinya punya rasa ingin dipuji di alam orang. Kayak sholat pengen, baca Quran, pokoknya gue mau pengen dilihat paling mantep. Semua hal ibadah pengen dinilai oleh manusia. Hei, gue mau kalau udah sedekah ngomong, udah cepet, cepet. Lu sedekah, ya 2.000, tuh cepet. Set. Ya pamer sama dia namanya itu. Udah sedekah 2.000 begini nih, sepingin ini, masukin aja, ngeri dia malu. 2.000 mah buat ngumpatnya, nara cepet mah dia jamin. Aduh, cepet bukan ini? Ini tak. Ya Allah, kadang ria susah yuraun. Tapi hal itulah hal penting, kita ingin sukses kita di dunia wal akhirah, kita bakal soleh kalau menghilangkan bahwasanya amal itu benar-benar mukhlisin lahuddin, benar-benar karena Allah.
walaupun berat, ayo dikit demi sedikit menghilangkan hal tersebut. Sebab 5 perkara ini harus lenyap dan hilang dari diri kita, baru kita dikatakan sukses menurut Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terakhir, siapapun orangnya bisa menghilangkan yang terakhir ini, maka dia dikatakan saleh. Laula khamsu khisalin lasarun naskulhum salihin. Yang kelima, al-i'jab birra'i, punya rasa bangga diri. Gue udah paling mantep, gue paling kaya di mari, paling pintar gue, paling hebat pangkat gue. Perasaan itu tuh, naik mobil Fortuner turun, naik mobil Lexus ya silahkan, cuman perasaan bangga terhadap apa yang kita punya tuh dihilangkan. Itu doang satu. Apalagi yang lebih berat, al-i'jab birra'i wal ihtikar li ghairih, menghinakan orang lain. Lah itu barang goblok semua itu. Pada sekolah, pada kagak sekolah, nggak pernah punya jasa orang gitu mana. Gua mana? Kuliahnya lagi Amsterdam. Gua mau kuliahnya di Amrik. Amrik udah ceklong. Amrik ngomongnya sok banget. Jadi bangga terhadap apa yang kita punya. Sulit memang. Hilangkan kebanggaan ini, bahwasannya apa yang ada di diri kita titipan Allah. Kiai punya ilmu titipan. Kita bangga terhadap ilmu kita, bisa cilaka terhadap ilmu. Harta yang Allah kasih, hasil bisnis, hasil usaha, hasil kerja, alhamdulillah ini semua karunia Allah. Kalau kita bangga terhadap ini, baik-baik ini harta bakal menenggelamkan kita. Jadi 5 perkara ini harus bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, hilangkan dari diri kita. Apa yang 5 perkara ini? Pertama, lupa ya Tom ya, itu namanya belum ngopi dong. Sama abang gue nih, lupa. Jadi para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, bisa nanti entah kapan lah bisa diulang kembali. Bahwasan 5 perkara ini kudu hilang diri kita. Pertama, tentang istimewanya sejarah dari peristiwa yang luar biasa, yang agung luar biasa dicatat oleh ulama tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan yuk kita doakan mudah-mudahan seluruh hajat wa niat Bapak Nanang Bahtiar bin Haji Umar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semua yang hadir di tempat ini ikut serta mendoakan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali keluar kita diampuni oleh Allah dosa-dosa salah kita. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali utang-utang piutang kita Allah lunasin. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kita diberikan rezeki yang banyak halal barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin terhadap apa yang kami ucapkan, takut ada kesalahan. Kita di sini menjadi salah satu forum silaturahim. Nih saya begini orangnya, melihat dah ya ini kecil amat kamu. Ngesaru kayak mono-mono. Cit, saya pernah isi acara sebelum apa-apa tak. Lah ini kayaknya lah kalian saya mau diundang. Ini cuma kecil amat kayaknya ya. Siap. Emang belum baru nyampe pengen salaman. Tapi ini kayaknya sengaja salaman segini. Tuh kalau udah enak gampang lapnya. Gampang betelnya. Sebab kalau kita pakai ini nih makruh. Orang yang sering ngusap gerah pakai tangan bakal Allah kasih hidup susah. Jadi baik-baik udah punya selampe, sesuatu yang bisa dari tubuh kita, baik selampe atau hal lain. Kalau pakai baju atau pakai kain, bayangin nih pakai kain atau pakai baju atau pakai kaos kita lap nih gerah, itu yurisul pakro, bakal menyebabkan kita diwarisi pakir. Jadi baik ngelap sembarangan punya selampe, nggak ada selampe mah topo. Jadi topo emang apa? Lap topo. Bocah abi akhir ada. Tuh ya para jemaah dan hadirin rahimakumullah, mohon maaf lahir dan batin terdapat ada salah kata, salah ucap saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian tadi khutbah malam pengantin oleh Al-Ustaz Farid Amrullah SAG. Begitu padat materi beliau pada malam hari ini. Beliau merupakan dai terbaik nasional. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menambah wawasan kita terhadap Islam, di mana kita diciptakan, dari mana kita berada, dari mana kita berasal. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semua dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Rojana Idris SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Ma'bud, ya Karim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha min jami'il intaba'al darajat wa tuballighuna biha min jami'il aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal du'a'ana ya Allah fi hadal majlis fi hadal makan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma laka kullu wa minka kullu wa bika kullu wa ilaika kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Sebelum pulang nanti setelah acara ditutup, kami mohon Bapak dan Ibu sekalian makan dulu sampai selesai. Yang mau nginep silahkan nginep, yang mau pulang silahkan pulang. Oke, baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya selaku pembawa acara di malam hari ini. Yang kedua, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya apabila banyak kata dan tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya mewakili keluarga besar Bapak Nanang Bahtiar mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok acara kedua mempelai Ananda Sulhan dan Ananda Safira berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara malam hari ini berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu sekalian diambil piringnya dan silakan makan, nikmati hidangan malam hari ini.